atau signature hero yang sekarang digunakan oleh Blacklist akan menjegal AP Brand. Ya, mari kita lihat tentunya. The Hive, apakah mereka mampu meretas kode-kode dari Blacklist? Atau Blacklist untuk game ketiga kali ini masih mampu memaksakan AP Brand ke game yang keempat. Oke, typical heroes yang berbeda lagi ya untuk Edwardnya dengan Pakito. Namun KLTZ dengan Martis, early yang harusnya bisa dipegang lagi, apalagi dengan adanya Matilda. Ya, tapi kalau aku ngelihat dari segi emblem setnya ya, Sensui ternyata untuk di game kali ini baunya konkusif loh. Ya, Konkusif Blast dan juga KLTZ itu baunya ke arah Quantum Charge. Jadi bisa dibilang gameplaynya berbeda walaupun sama-sama ke arah utility tank. Gitu loh. Dan kalau kita lihat di dalam lagi, perbedaan lebih ke arah bagaimana emblem di setel untuk damage seperti apa. Dan entah kenapa kalau menurutku Quantum Charge itu akan sangat-sangat cocok bagi Martis apalagi untuk ngincer. Karena early game potensial dengan Decimation. ini udah cukup menyatu tampaknya untuk AP Brand dengan Quantum Charge-nya. Dengan mobilitas yang mereka udah biasa nih, kayaknya kalau mereka nggak pakai Quantum Charge, ritme koordinasinya bisa timingnya salah loh. Kalau misalkan udah kebiasaan pakai Quantum Charge. Jadi kalau kita ngeliat juga dari segi item, Paramis lebih memutuskan investasi ke arah elemental gem terlebih dahulu. Iya, dan bahkan tadi item pertamanya dari KLTZ pun dagger yang ada kemungkinan mengisyaratkan akan menuju ke arah Fury Hammer kah? Karena seenggaknya itu udah bisa ngasih 12 penetration power pada Blacklist. Tapi Flaptz ternyata masih bisa menghindari satu buah pressure rod dengan flicker. Dan ini akan menjadi informasi juga, namun Flaptz yang sekarang kita tahu bagaimana glue ini cukup sustain. Ini di pressure abis. Salah satu kelemahan Glue tentunya laning, di mana mereka kalau misalkan udah ada zoning, ya ini mainnya pasif banget, clearnya juga abis tergolong gak cepet. Jadi kita lihat saja respon dari AP Brand untuk membantu Flaptz keluar dari laning phase-nya. Tapi Turtle sudah mulai coba untuk ditarik sebenarnya tadi sama Ogwen. Namun keberadaan pemain dari Blacklist International yang cukup berdekatan juga. Ini udah mulai setup lagi, Ogwen bakal coba untuk langsung dipunish. Satu first blood berhasil diamankan oleh Blacklist International atas Decimet curian dari Yue-nya. Tapi Flaptz sudah mulai hadir, Speed sudah mulai keluarkan juga. Edward bakal coba untuk dipegangi namun 4 versus 3. Bukan hal yang baik untuk AP Brand karena bakal coba untuk dikunci lagi pergerakan. Dan Flicker sudah dikeluarkan juga dan bakal berhasil kemudian Gadas memperkuat lagi team fight dari Blacklist International. Dan bahkan Netherrealm mencoba untuk menjawab apa yang dilakukan. Tapi Retribution again yang kali ini berhasil untuk diamankan oleh Sensui. Cukup nyaman dan cukup rapat eksekusi atau zonasi yang dilakukan oleh Blacklist. Formasi mereka ya cukup rapat, teman-teman dari AP Brand sulit sekali mereka untuk melakukan penetrasi dan mencari atau mendapatkan kontesnya. Dan Blacklist akhirnya mendapatkan turtle di series kali ini. Ya, dan bahkan kalau menurutku ya, dari AP Brand pun yang punya damage potensial besar untuk di arah early-nya dengan posisi 3 orang tadi, itu ada di tangan dari KLTZ. Problemnya adalah dia digebukin duluan sebelum turtle-nya disentuh. Yang membuat dia, kalaupun emang Mortal Coil, resiko dia bakalan tumbang itu gede banget. Apalagi dengan posisinya Ogun tumbang. Kalaupun emang ada yang salah dari pergerakannya, minim banget untuk garantinya dia bisa balik lagi ke tempat semula. Bukan tumbang. Itu yang menjadi problem bagi AP Brand, akhirnya turtle pertama diamankan oleh Blacklist. Dan terlihat Blacklist ada sedikit satapan. Mereka berusaha untuk menetralisir AP Brand yang biasanya abis turtle langsung ke gold lane. Ya, ini bahkan agresif ya dari Blacklist International. Mereka udah mulai coba untuk langsung mengganggu keberadaan dari Super Marco yang cukup baik-baik saja terlihat. Tapi KLTZ bakal coba untuk dipegangin oleh Sensui. Sudah hadir Renegade di lini paling belakang. Karena ya ini, Domain of Moodguard dia juga kan ngeganggu banget dengan adanya slow effect itu. Iya, dan bahkan Martis KLTZ langsung benar Fury Hammer dengan adanya dua letter jerking untuk sekarang. Tapi lihat di bawah. Bakal coba untuk di zoning habis karena plating. Bakal coba untuk dimaksimalkan oleh Ohoeb dengan satu buah Renner Apathy. Damage-nya masuk ke dalam tubuh dari seorang Ogwen. Namun balik lagi full plating sudah cukup. Blacklist memilih untuk disiplin. Akhirnya setelah 3 game kita melihat Blacklist International lebih memegang early game. Di mana 4 menit sudah terlihat 1.500 gold yang sudah dipegang dan bahkan mulai bermainnya lebih lepas daripada game yang pertama dibanding game yang kedua. Kita lihat nih setapan untuk natural objektif kedua di dalam game. Apakah Blacklist mampu mendapatkan konsistensi? Ya, dan untuk sekarang rotasi dari kelompok Blacklist cukup kental ke arah dari turtle-nya. Ya, Shadow Stampede mencoba untuk menarik dua pemain dari Blacklist International, namun Flicker sudah mulai dikeluarkan juga dengan ada third part memory ternyata berhasil juga untuk mengejar keberadaan dari seorang Yue. Turtle bakal coba untuk di take over oleh AP Brand dan terus
International. Oh, jawabannya cukup simple, EP Brand. Mereka fight dengan 5 Beatrix yang kita lihat di area bawah memang mentukarkan dengan turret. Tapi tadi dengan 5 melawan 4, Yue pun tertangkap basah. Itu yang faktor X dari fight tadi. Blacklist, mereka sedikit kehilangan momentum. Ya, bakal coba untuk dikejar lagi. Flicker sudah mulai dikeluarkan juga dengan satu buah Torn Apart Memory. Tapi Flicker. dikejar lagi dengan Gwen dan Soul Bloom-nya ternyata punya damage yang cukup untuk bisa mempanis keberadaan dari Oheb yang sudah menghancurkan satu outer turret mereka di bottom lane. Oh, kalkulasi yang luar biasa dan bahkan distraksi kecil di mana daerah bawah cukup bebas untuk Super Marco membalaskan turret yang tadi diambil Oheb, dibalas oleh Super Marco. Wah, ini Edwardnya udah mulai dipegangin nih. Kaltizi sudah mulai masuk, Retribution sudah mulai terdengar juga dikeluarkan. Tapi Edward kali ini dengan adanya satu buah grab-grab dikejar lagi. Slam-slam, pass-pass, semua masuk ke tubuh dari Edward yang berhasil untuk dipunish pula di area top lane. Oh, bahkan ini yang sedikit miss kalkulasi dari Blacklist. Retake dari AP Brand sebegini kuatnya dan bahkan Gwen kali ini. Oh, terlalu overextend kah? Tapi Terrifying Effect membuat dari Gwen agak sedikit galau. Tapi masih ada satu guiding win untuk mundur juga. Namun outer turret udah hancur nih sekarang, 2 bahkan. Ini comms dari Epibrand benar-benar bagus sih. Dari Turtle, mereka berani untuk maju bahkan zoning out dengan mengetahui bahwa Edward dari tinggal setengah. Jadi damage output dari Blacklist nggak bakal terlalu gede. Di arah bottom lane, Super Marco bahkan masuk ke dalam turret untuk masukin satu basic attack terakhir. Dengan Blade of Heptasis dan juga Maleficor, setengahnya penetration power udah kencang banget. Dan komunikasi masuk dari Ogun, gue bakal finish off, dan ternyata langsung di finish off dengan flickernya. Dan ini yang akhirnya jadi hal-hal yang kecil tapi menumpuk juga gitu loh untuk AP Brand. Dan bahkan ngebuat leading goldnya pun udah dikejar gitu loh. Dari angka 2000, sekarang lihat 60 gold. 100 gold, gak begitu beda jauh dengan AP Brand. Situasi kembali seimbang dan ini yang patut dikasih jempol oleh AP Brand. Dimana mereka kalah early, nggak menjadi masalah. Mereka balas di 2 menit selanjutnya. Dan kali ini situasi turtle terakhir cukup 50-50. Bahkan teman-teman dari AP Brand yang mendominasi daerah river. Di zoning habis bahkan ya. Tapi Sensui mencoba untuk masuk perlahan-lahan. Circling Eagle sudah mulai diaktifkan. 3 terkena airborne effect-nya. Tapi lihat bagaimana Edward melakukan guntingan dari lini belakang. Dengan adanya Turtle yang bahkan coba kita hantar lebih dahulu dari dalam sudah mulai diaktifkan. Menghabisi juga Torn Apart Memory sudah mulai dikeluarkan. Tapi lihat Blasting maupun Gadet menjawab lagi dengan HP dan Kaltizi ternyata yang berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Tapi lihat, Oheb yang bakal coba dikejar lagi. Satu buah perseroan dan Gwen juga dikejar oleh Edward. Tapi AP Brand memilih untuk mundur perlahan-lahan. Renegade sangat penyelamat team fight tentunya dengan SS-nya sustain banget. Bener-bener kuat banget untuk Blacklist menahan formasinya dan mereka tampaknya masih mau lebih. Yap, karena bukan cuma dari, itu Hampir. dia, Renner Apathy, The Sniper yang memang dipegang sama Oheb. Ini juga satu kekuatan lagi yang terbaru untuk Blacklist. Iya, Ohebnya aman, di belakang bisa dibilang gak terlalu banyak khawatir lah. Apalagi dengan ya, kita udah bisa lihat faktanya. Netherrealm plus Blessing of the Moon Goddess itu gimana? Cara numbang ini tuh bener-bener panjang banget. Walaupun tadi kita bisa lihat ya, Yue nyalain Netherrealmnya duluan. Tapi tetap gak ngaruh untuk Blacklist, apalagi mereka bermain di area sempit. Which is advantage banget untuk Oheb dengan needy space-nya. Makanya AP Brand tadi udah benar-benar kejepit dan mau gak mau untuk meminimalisir korban, mereka harus cabut dengan harus senang hanya mendapatkan satu turtle aja. Wah, ini bau-baunya ini teman-teman, kita akan lihat game yang keempat sih. Kalau misalkan seperti ini teman-teman dari AP Brand, ya formasinya nggak akan tembus, nggak akan kuat. Kita tahu Brody kuat di early ke mid, late game-nya tanda tanya. Beatrix ceilingnya atau skillnya, skill ceilingnya lebih tinggi, di mana nanti late game akan lebih dahsyat lagi power yang dimiliki. Tangan dari Blacklist untuk setidaknya mencuri 1 poin dan memperpanjang dari segi gamenya juga. Tapi Yue bakal coba untuk langsung dikejar. Namun kembali ada penyelamatan dari Renegade yang akhirnya membuat ini kalkulasi dari AP Brand udah buyar. AP Brand pun sekarang butuh burst power untuk seenggaknya bisa ngehilangin regen dari Renegade lah. Dan pertanyaannya adalah siapa? Kalau kita lihat potensinya, ada View sebenarnya, apalagi dengan dia masih belum tumbang sama sekali. Super Marco pun demikian, tapi ingat, dia adalah hero dengan item dependent. Atau kalau enggak, potensi yang kedua, Flat Z bisa zoning out lagi seperti tadi dengan menggunakan slam-slam dan juga split-splitnya. Seenggaknya kalaupun emang nggak nempelin, bikin lantainya slow deh buat Blacklist gitu loh untuk sekarang. Lebih mengontrol lagi tentunya.
Menit yang ke-10, teman-teman dari Blacklist, mereka tampaknya lebih percaya diri kali ini untuk melakukan kontes. Karena Lord yang mereka ingin kuasai, Lordnya dan lihat Flap. Yap, Flaptizi melakukan zoning out. Tapi dengan adanya satu buah split-split kali ini sudah mulai dikeluarkan again. Renner Apathy yang dihempaskan oleh Oheb. Ngebuat dari Vio kali ini juga udah mulai tergerus dari segi HP-nya. Tapi Lordnya di-reset. Lordnya bakal coba untuk di-set up ulang lagi. Satu-satunya mungkin, satu member yang bisa dikorbankan oleh dari AP Brune ya cuman View. Yang kita tahu pasif dari Faramis ini cukup cooldownnya cukup cepat, jadi mungkin satu-satunya member yang mereka dalam tanda kutip bisa relakan ya hanya View. Tapi kalau kita lihat View pun tidak sembarangan untuk memberikan badan, tidak sembarangan untuk memberikan nyawanya juga, tergantung momennya. Dan kalau kita lihat Blacklist masih cukup kuat dalam daerah river. Ini tarik ulurnya panjang banget ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah Edward yang punya power untuk bisa flanking dari arah belakang. Karena KLTZ lihat HP-nya juga udah nggak terlalu banyak, dan itu dia. Satu pergerakan ofensif dari seorang Edward pun, tapi diselamatkan kembali dengan Netherrealm yang sudah mulai diaktifkan. Terkena efek silence kali Rene J bakal coba untuk dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana Lordnya pun tidak di-reset. Blessing pun gadas dari Rene J, mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya, namun terangkat dengan yang satu buah grab-grab. Rene J-nya menghilang dan fight-nya masih dilanjutkan karena Edward. Torn apart memory dari Super Marco pun berhasil untuk menumbangkan Edward di sana. Pressure Web gak cukup damage untuk bisa membalikan keadaan, tapi AP Brand kali ini bakal mencoba untuk langsung saja menghilangkan 4 pemain dari Blacklist International. Oh, Flask of the Oasis-nya bener-bener ke-trigger semua. Dan teman-teman dari AP Brand, mereka yang akan memenangkan fight yang cukup masif barusan. Itu guiding wing termahal yang harus dibayar oleh Blacklist International. Langsung tiba-tiba naik dan Oheb bakal coba untuk ditabrak, namun double kill. Ternyata dengan adanya Nibiru's yang dipegang juga, ini ngebuat dari Oheb ternyata berhasil meng-outplay Ogwen di sana. Berusaha untuk mendapatkan adanya kesempatan mempertahankan outer middle turret, namun gagal juga. Oh, Tapi setidaknya ada kill. Seenggaknya ada sedikit miskalkulasi dari AP Brand tadi. Koordinasinya miss dan Oheb siap sigap untuk mempunish miskalkulasi tersebut. Ternetralisir sedikit, dan ya tadi kalau nggak salah View juga yang ketangkep ya. Iya. View yang ketangkep Udah hadir lagi. Iya, dan ini ngebuat harusnya stack dari Faramisnya pun juga sudah mulai menghilang gitu loh. Jadi untuk burst power sekarang cukup disentralkan ke arah Super Marco. KLTZ itu pun masih ada sebenarnya, cuman lebih ke arah apakah risknya memadai kalau misalkan dia maju dengan Mortal Coil, dan pertanyaan besarnya adalah apakah dia bisa pulang gitu loh. Apa yang bisa didapatkan di satu kali Mortal Coil ke depan sana? Yang kalau kita ngeliat dari Oheb sih, Lord ditukar dengan damage buat dia. 2 poin kill didapatkan. Ini Flaptizi matanya cuma ada di Rene J, tapi sekarang udah mulai ganti target. Sensu yang bakal coba ditabrak juga, namun masih ada Netherrealm curian dari Yue yang mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Blacklist International. Namun ternyata itu adalah satu pergerakan yang dilakukan untuk bisa men-trigger Source Ultimate dari Blacklist. Teman-teman dari Vibran pun mereka masih menekan di arah tengah, tampaknya base turret pasif belum tertrigger untuk detik ini. Yap, tapi lihat bagaimana kali ini dari Ogwen-nya pun terkena efek reviving. Dengan adanya jawaban prolong team fight, ini Blessing of Moon Goddess, Domain of Moon God. Lagi-lagi Rene J yang memang harus ditarget dari tadi. Iya, bahkan kalau kita ngelihat pun Rene J yang jadi target, yang kedua tadi targetnya adalah Yue loh. Kena poking kan dari Solum itu sakit banget. Walaupun adanya Enhanced Talisman dan juga Flash of the Oasis ya, cuman 2 itu aja. Tapi ingat, ini bisa dilakukan berkali-kali di tangan dari Ogwen. Oke lah, dengan tambahan ada beberapa Death Note Armor dan juga Airspell di tangannya. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah Super Marco, ini equal kalau kita bandingkan dengan adanya Oheb. Tapi seenggaknya yang menjadi keunggulan adalah Wind of Nature. Ada serangan dari Super Marco. Oke, tapi orange buff kali ini ternyata masih bisa didapatkan juga oleh Oheb. Namun satu player di sana yaitu Flaptizi hampir saja bisa ditumbangkan. Tapi yes, dengan pergerakan dari Oheb, dengan Nibiru's yang dipegang juga, Flaptizi-nya pun terpunish. Dan Edward berhasil untuk dapetin space juga untuk mendorong lane atasnya. Terlalu overcommit mereka di area bawah, nggak mendapatkan apa-apa. Dan ya Edward, Pakito, Edward Balboa lagi dan lagi memberikan ruang lebih untuk teman-teman dari Blacklist International. Dan outer middle turret yang bakal coba untuk ditarget lagi oleh Blacklist International perlahan sudah mulai memegang kendali atas keunggulan yang tadi sudah di-secure juga di early game. Iya, dan ini udah kelihatan banget bahwa emang jawabannya adalah Rene J sih untuk di game kali ini. Bagaimana mereka bisa mempertahankan prolong team fight dan lihat bagaimana real time win rate-nya. Itu literally di tengah dari tim dan udah mulai sedikit ada tambahan. Bener-bener inilah ya. Bener-bener kayak apa imbang istilahnya? soalnya. Sengit banget ya. Siso apa? So-so.
Ya sangat-sangat seimbang lah ini. Balance dari kanan kirinya. Cuman ya balik lagi, tadi ada beberapa plan yang berhasil dilakukan oleh AP Brand dan membuahkan hasil yang manis juga dengan adanya Fat TZ. Fokusnya itu kalau nggak ke arah Renegade, ke arah Sensui. Namun tadi yang disayangkan di arah bottom lane adalah dia burst down terlebih dahulu sebelum dia bisa naik ke arah dari Sensui yang otomatis menurut AP Brand pun harus mundur mau nggak mau. Ya, jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit. Ke situ. Jadi ke kanan, bisa ke kiri. Cuman Lord sekarang sudah mulai dipegang oleh AP Brand. Sensui sudah ada di lini paling depan juga untuk bisa mencari informasi HP dari Lordnya sisa segimana. Karena perlahan-lahan AP Brand juga bakal coba untuk main tarik ulur ya. Terutama mereka udah ada Necklace of Durance, Dominance Ice juga tadi. Necklace of Durance di view, Dominance Ice itu di flap. Jadi sebenarnya anti-regen tentunya dari Renegade ini akan sedikit, regenerasinya akan sedikit ternegasi, akan sedikit berkurang. Jadi kita lihat tentunya AP Brand mau juga sebenarnya untuk memainkan dari sisi kiting ya. Yap, ini Edward jadi PR sih. Dari AP Brand mereka udah harus aware juga sama positioning dari Edward yang bisa aja ngegunting lini belakang. Tapi 3 pemain dari Blacklist International mereka udah mulai sneaky-peeky di area rumputan mencari informasi. Lordnya udah mulai ditarik lagi ke area sisi dari Blacklist, namun Edward sudah mulai hadir untuk bisa memperkuat dari segi team fight-nya. Ditahan dulu ternyata nih. Gak mau terburu-buru, kedua tim ini mereka punya sosok enchanter, healer di dalam komposisi mereka. Edward. Tidak perlu mereka buru-buru. Ya, ini wah udah mulai ketar-ketir nih kayaknya nih. Karena ini benar-benar match point juga, namun kembali lagi ini Sensui. Dengan adanya Fred dan durability-nya tinggi plus ya ada healer terus-terusan. Iya, yang ngebuat akhirnya untuk sekarang ya Blacklist itu lebih enak nempelin Lord dibandingkan dengan AP Brand. Bahkan tadi kita bisa lihat Flat TZ itu capek-capek slam sambil ngasih damage cuma buat nambahin darahnya dia sendiri. Udah, Yap, tapi bakal coba untuk ditabrak karena lihat lane bawahnya juga udah mulai terdorong. Flap TZ bakal coba untuk dikejar lagi. Ada di sini paling depan, grab-grab sudah mulai dilakukan. Netherrealm sudah mulai diaktifkan pula. Sensui yang bakal coba dipegangin. Udah mulai masuk lagi dengan retribution yang menjadi milik Karl TZ. Dan Lordnya pun gagal disekir, bahkan Sensui-nya pun tidak terselamatkan walaupun pertukaran yang terjadi. Flap TZ masih dihilangkan. Ada Deciman juga yang membuat shutdown dari OHEP terjadi dan Yue bakal coba dikejar. Karl TZ-nya mundur lagi perlahan-lahan, tapi Renegade difokuskan dan dikejar oleh Super Marco dan Mega Kill. Diamankan pula 3 pemain dari Blacklist International dan bahkan menuju ke arah 4 pemain yang hilang kali ini bersama dengan Lord pun yang diambil oleh AP Brand. AP Brand lagi dan lagi terjadi di game yang kedua, terjadi lagi di Ya. game yang ketiga. itu dia kuncinya seperti yang tadi aku katakan. Flat TZ membuat Sensui maju dulu. Tapi lihat, Wah, Edward menyisakan dirinya sendirian saja. Immortalnya lepas.